Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di channel YouTube saya. Tidak lupa hari ini kita bersyukur ya bisa bertemu kembali. Baiklah, kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan modul 7 pembatik level 2, di mana judul modulnya adalah memanfaatkan media TV edukasi, radio suara edukasi, dan M-edukasi dalam pembelajaran. Sebelum itu, sebelum kita mulai, marilah untuk mendukung kelancaran channel ini, mari kita subscribe dulu, kemudian kita nyalakan tombol lonceng yang ada di bawah, yang ada di sampingnya. Kemudian jangan lupa juga untuk di-share kepada teman-teman yang lainnya agar apa yang saya tampilkan ini bermanfaat dan teman-teman semua bisa lolos dalam ujian pembatik level 2. Baik, kita lanjutkan. Soal pertama. TPACK terbentuk atas perpaduan 3 jenis pengetahuan dasar, diantaranya yaitu A. Pedagogical Content Knowledge, B. Technological Content Knowledge, C. Technological Knowledge, D. Social Knowledge. Jadi bagaimana teman-teman? Jawabannya apa? Oke, kunci jawabannya adalah Technological Knowledge. Nah, TPACK ini 3 pengetahuan dasarnya antara lain teknologi, kemudian ada konten, dan juga pedagogi. Jika opsi A dan B ini sudah merupakan gabungan 2 pengetahuan dasar, misalnya A berarti pedagogi dengan konten, kemudian yang B teknologi dengan konten. Jadi jawabannya C. Soal selanjutnya, pengetahuan tentang teori dan praktik dalam perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran disebut dengan A. Pedagogical Knowledge, B. Content Knowledge, C. Technological Content Knowledge, B. Technological Pedagogical Knowledge. Ya teman-teman, jawabannya adalah ya, di sini ada kata kuncinya teori dan praktik. Berarti yang kita pilih adalah kuncinya adalah A, karena ini berkaitan dengan pedagogi. Kalau konten itu berkaitan dengan materi pembelajaran itu sendiri, topik atau bab pembelajaran itu sendiri gitu. Sementara technological content knowledge ini bagaimana materi pembelajaran itu diajarkan menggunakan perangkat TIK, perangkat teknologi. Kemudian technological pedagogical ini teknik atau teori tadi disajikan dalam atau disajikan menggunakan teknologi. Jadi jika yang diminta hanya teori dan praktik, berarti dia adalah pedagogical knowledge. Lanjut. Pengetahuan tentang penggunaan teknologi yang tepat pada pedagogik yang sesuai untuk mengajarkan suatu konten dengan baik disebut dengan A. Technological Pedagogical Knowledge, B. Technological Pedagogical Content Knowledge, C. Technological Knowledge, D. Technological Content Pedagogical Knowledge. Nah, di sini penggunaan teknologi, kemudian pedagogik, dan juga konten. Jadi ketiganya sudah digabung. Maka jawaban yang tepat adalah D. Yakin D? Nah, coba kita perhatikan lagi. Ternyata jawaban yang tepat adalah benar sekali, B teman-teman, karena dia adalah T P A C K. Sementara yang D ini TC PK. Jadi agak terbalik ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah B. Salah satu pemanfaatan TIK ke dalam proses pembelajaran menurut UNESCO adalah A. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, B. Membangun pedagogical knowledge habit, C. Mempermudah komunikasi, D. Meningkatkan kemajuan pembelajaran.
Jawabannya di sini adalah yang A. Jadi dengan adanya pemanfaatan TIK, maka efektivitas atau efisiensi proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Sangat efektif dan sangat efisiensi. Ini menurut UNESCO. Next. Kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mencari, mengolah atau mengelola informasi, mengubahnya menjadi pengetahuan baru, dan mengkomunikasikannya kepada orang lain merupakan A. Knowledge based society habit, B. Pedagogical knowledge habit, C. Knowledge based management habit, D. Content knowledge. Ya, ini soal yang cukup familiar ya teman-teman, sering keluar, sering dibahas gitu. Jadi di sini kuncinya adalah A. Knowledge based society habit. Jadi jangan lupa ya teman-teman, soal ini sering keluar dan jangan sampai salah. Oke, kita lanjut. Mengidentifikasi aplikasi atau software merupakan langkah pertama dari A. Pendekatan topik, B. Pendekatan software, C. Pendekatan hardware, D. Pendekatan teknologi. Di sini sudah jelas ya teman-teman. Di sini ada kata-kata aplikasi dan software. Berarti pendekatannya adalah pendekatan software. Kalau pendekatan topik berarti topiknya dulu yang diamati, diidentifikasi gitu. Tapi kalau dengan software ini, software terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Siswa diminta untuk mengalami suatu peristiwa yang sedang dipelajarinya, merupakan karakteristik dari A. Case based learning, B. Simulation based learning, C. Collaborative based learning, D. Resource based learning. Jadi teman-teman, ketika ini berarti jawabannya adalah B. Simulasi based learning. Karena di sini siswa diminta untuk mengalami suatu peristiwa yang sedang dipelajarinya. Sementara pembelajaran yang A ini, case based learning ini, berarti pembelajarannya diawali dengan pemberian masalah kepada siswa. Nah, kemudian yang kolaboratif ini mengandalkan kerjasama antar siswa, diskusi antar siswa. Kemudian yang resource ini diawali dengan pemberian media gitu. Misalnya diberikan video atau diberikan buku teks dan lainnya. Kita lanjut. Layanan streaming TV edukasi dapat diakses melalui A. Laman web TV edukasi dan YouTube, B. VOD, video on demand dan kuis Ki Hajar, C. Portal rumah belajar, D. Si Kece dan kuis Ki Hajar. Nah, di sini untuk streaming TV edukasi, maka media yang bisa dimanfaatkan adalah A. Laman web TV edukasi dan kanal YouTube. Jadi nanti kita bisa streaming di web dan juga di kanal YouTube-nya. Sementara untuk non streamingnya bisa menggunakan VOD dan kuis Ki Hajar. Itu untuk mengakses TV edukasi. Kita lanjut. Bu Dina meminta siswanya untuk mengikuti ajang kompetisi yang ada pada TV edukasi. Maka ajang tersebut dinamakan A. Kuis Si Kece, B. Kuis Ki Hajar, C. Bintang Edu, D. Ranking 1. Nah, di sini hati-hati ya teman-teman. Di sini mungkin kita sering mendengar kata-kata ranking 1. Nah, ranking 1 ini tidak ada di TV edukasi. Kemudian Bintang Edu ini adanya di Suara Edukasi dan bukan untuk perlombaan. Kemudian yang kuis Si Kece ini adalah aplikasi keluarga cerdas. Maka jawaban yang tepat adalah kuis Ki Hajar. Jadi siswa bisa berlomba di sana dengan mengikuti kuis Ki Hajar. Soal selanjutnya,
Sumber belajar yang memberikan layanan berupa audio podcast adalah A. Sapa Edu, B. M Edukasi, C. Podcast Edukasi, D. Radio Suara Edukasi. Nah, sini juga hati-hati ya teman-teman. Sini ada kata-kata podcast. Jangan dipilih yang C karena tidak ada bukan dari media rumah belajar seperti itu. Kemudian Sapa Edu ini merupakan bagian dari layanan suara edukasi itu sendiri, layanan audio itu sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah Radio Suara Edukasi. Sekali-kali jangan pilih yang podcast edukasi, tapi Radio Suara Edukasi. Lanjut. Menyajikan informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan berupa informasi kegiatan atau berita yang disampaikan penyiar secara live merupakan program yang disebut dengan A. Bintang Edu, B. Info Edu, C. Sapa Edu, D. Kita Perlu Tahu. Nah, yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu berupa informasi, kegiatan atau berita. Jawabannya adalah, mana kursornya ini teman-teman? Oh, sini. Berarti jawabannya adalah Info Edu. Kalau Sapa Edu ini berkaitan dengan informasi juga, tapi berkaitan dengan musik gitu. Kemudian tips-tips gitu. Di sini Sapa Edu. Kemudian Bintang Edu ini info seputar tokoh-tokoh pendidikan gitu. Tokoh-tokoh penting, maka di sini Bintang Edu. Lanjut. Aplikasi yang memanfaatkan teknologi augmented reality disebut juga dengan A. Sipakar, B. Sikece, B. Mobile Vokasi, D. E-comic. Nah, di sini ada kata-kata augmented reality, itu kan singkatannya AR. Nah, di antara jawaban yang memungkinkan ya hanya A gitu. Sipakar. Nah, di sini ada kata AR, augmented reality. Kalau jika kita buat panjangnya, aplikasi pandai karena augmented reality. Jadi AR. Sementara Sikece ini adalah aplikasi keluarga cerdas. Mobile Vokasi ini untuk teman-teman atau anak-anak dari SMK. Lanjut. Oh, sudah habis teman-teman. Jadi ini modul 7. Silakan teman-teman pelajari. Semoga teman-teman lulus dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Kalau bisa lebih tinggi dari saya, dapat nilai skor 40. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.